Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini tanggal 7 November 2023 jam 9 pagi, saya kembali berbagi untuk menarasikan latih pukul samsa. Ini atas permintaan teman-teman agar dibuatkan kembali narasi teknik atau pelatihan menggunakan media samsa yang berayun. Kita kembali saja ke UIN-nya. Teman-teman, ketika menggunakan samsak berayun seperti apa yang saya tunjuk ini adalah beda penggunaannya ketika kita berbicara samsak diam. Di saat samsak berayun kita pukul, otomatis dia akan menjauh dari posisi pertahanan kita. Setelah kena sentakan dari kepalan tangan tersebut, samsak akan mulai menuju ke arah jauh dan akhirnya mendekat ke kita. Ketika dia datang setelah melakukan pukulan tersebut, inilah diperlukan suatu pakem ataupun teknik di mana tujuan dari kita melakukan pelatihan menggunakan bahu, melakukan hentakan bantuan pinggang pinggul tersebut, tentu agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan seperti cedera, termasuk juga kepleset. Yang paling penting adalah datangnya samsak setelah kita lakukan pukulan. Mulailah dengan mengepalkan tangan. Secara teknik saya tidak akan rinci dalam melakukan genggaman, tetapi yang penting di saat akan menyentuh badan samsak, tombol 2 itu selalu harus berada pada badan samsak. Dalam hal seperti ini, jadi turunkan tangan biar posisinya sejajar, dan termasuk ketika sarang kepalan seperti yang saya peragakan tersebut merupakan kepalan yang harus diturunkan, sehingga yang menyentuh ke daerah badan samsak tersebut selalu dalam tombolan 2. Nah, kalau posisi seperti ini, yang akan kena adalah jari-jari kita, yang jari-jari 4 tersebut. Tetapi kalau kita agak tundukkan ke bawah, kalau posisinya seperti melakukan pukulan tersebut, dia akan mengenai tombolan 2 tersebut. Mulailah melakukan hentak-hentakan secara perlahan-lahan. Tentu dalam seperti ini kita melakukan proses antara teori dan realitanya. Lakukan gerakan pelan-pelan menuju ke daerah samsak untuk menghafal pakem ataupun apa yang saya sampaikan tadi. Ketika bergerak seperti sekarang, ingat gerakan pinggang pinggul itu akan menjadi satu kolaborasi gerakan kebersamaan menuju ke arah samsak. Begitupun sebaliknya kalau kita melakukan langkahan dengan pukulan tangan kiri, gerakan pinggang pinggul termasuk juga kunci tunut di bawah itu menjadi peran yang tidak boleh dilupakan. Dia akan menjadi satu kesatuan kebersamaan. Nah teman-teman, kalau seandainya kita melakukan gerakan pukulan seperti sekarang tanpa dibantu oleh gerakan pinggang pinggul, tentu tidak akan kesampaian. Inilah jadi perbedaan antara tidak menggunakan gerakan pinggang pinggul dengan menggunakan pinggang pinggul tersebut. Tentu sekian senti itu akan memberikan pengaruh, memberikan jarak, disediakanlah tenaga untuk kita menghantarkan karena bantuan daripada pinggang pinggul. Nah, ini salah satu pakem sesuai dengan pengalaman saya. Nah, tentu dalam hal memukul tidak terlalu dekatlah dengan jaraknya samsak, badan samsak dengan posisi tangan terkepal tersebut tidak terlalu dekat. Karena tapi ketika kita untuk mendekatkan kepalan ke daerah badan samsak dibantu oleh gerakan pinggang pinggul tersebut, itu merupakan kunci. Nah, selain tersebut kita persiapkan di saat akan menuju ke daerah badan samsak mendekat seperti sekarang ini. Yang pertama kita pikirkan atau paling tidak kita lintaskan dalam benak kita, tenaga kita sudah ada di kepalan, terutama di pergelangan tangan. Nah, kenapa harus kita fokus di pergelangan tangan? Sebab hentakan samsak ketika akan menjulurkan tangan ke depan tersebut, pergelangan akan menjadi tumpuan pertama dengan kekuatan ataupun tenaga yang ada pada samsak. Teruslah berlaku secara pelan-lahan, melakukan gerakan pelan-pelan dan tidak terlalu bertenaga. Namun setelah kita pasis, kita bisa tambahkan dengan pakem ataupun gaya pola kita melakukan melangkah, apakah itu balik ke samping, setelah itu menjulurkan tangan ke depan dan sebaliknya.
Dari 5 menit yang telah lewat ini, teman-teman dapatlah memahami apa yang saya maksud pada narasi ini. Saya ulang kembali, gerakan pinggang pinggul itu kan sangat membantu sekali, dan tidak bisa ataupun tidak cukup lah ketika kita akan melakukan pelatihan menggunakan media samsa hanya mengandalkan tangan besar, tenaga besar. Tidak, karena itu diperlukan suatu gerakan kebersamaan. Apa yang saya sampaikan tadi, pinggang pinggul, tumit, termasuk juga posisi dada dan lengan. Untuk mendapatkan hal tersebut diperlukan satu proses kesabaran, secara mencoba secara pelan-lahan. Yang gerakan sekarang saya tambahkan tenaga dan speed yang lebih daripada gerakan awal. Teman-teman dapat perhatikan ketika saya melakukan pukulan menggunakan kiri sebentar, dan selanjutnya eksekusi fullnya adalah pada tangan kanan, ditambah dengan bantuan daripada tumit, pinggang pinggul, egosen atau apa tersebut, kita akan melihatnya, apalagi membawakan, itu menjadi suatu kenikmatan. Nah, bagi teman-teman yang belum begitu fasis atau belum pernah menggunakan media samsa ataupun baru-baru pemula, nah, saya sih berharap untuk pakem-pakem seperti ini agar dipelajari dahulu. Jangan mengambil samsa langsung menggunakan tenaga besar, langsung melakukan pukulan beruntun dengan tenaga yang full, karena berakibat apa yang saya sampaikan tadi, pergelangan tangan bisa keseliu dan juga hal-hal yang tidak kita inginkan. Seandainya hal tersebut telah fasis ataupun kita hafal, boleh dikatakan di luar ingatan, tinggal sekarang melakukan pola olah. Nah, di pola olah yang saya maksud di sini adalah di saat pikiran mau melakukan pukulan ke depan dengan kanan contohnya, ya mesti itu harus dilatih. Ketika itu juga tangan kanan akan melakukan gerakan yang dibantu oleh otot pinggang pinggul, tumit. Itulah pola pikiran. Sehingga yang namanya gerakan refleks, begitu mau memukul dengan tangan kiri ataupun tangan kanan, kaki yang akan membantu melangkah ke depan tersebut secara spontanitas dia sudah terkoordinasi dari pikiran tersebut. Ya, itulah yang membuat suasana dalam melakukan pelatihan menggunakan media samsa tersebut akan menjadi enak kita bawakan, termasuk juga ada yang melihatnya menjadi suatu kasihkan tontonan yang boleh dikatakan suatu kebanggaan. Untuk teman-teman, beberapa video yang sering saya unggah di channel YouTube yang sangat sederhana ini, termasuk juga saya minta maaf, unggahan video-video saya ini paling sederhana, artinya tidak menggunakan kamera profesional. Saya taruh HP di depan saja, selalu bisa melakukan peragaan, ditambah dengan edit-edit yang sedikit membesarkan gambar, mengecilkan, dan juga menambah kecepatan dari satu strip. Nah, pola seperti ini ketika saya akan berolahraga, walaupun dengan durasi waktu 10 menit, 15, terkadang juga 3-5 menit, apalagi ditambah di sinar matahari di pagi hari jam 9 atau jam 10 tersebut, akan membantu suhu tubuh kita cepat menjadi panas. Di saat usia 61 tahun melakukan gerakan samsa dengan 10 menit seperti ini, saya pikir sudah cukup untuk memanaskan kondisi ataupun suhu tubuh kita. Setelah selesai bergerak, walaupun dengan gerak-gerakan apa yang teman-teman perhatikan, biasanya baju cukuplah basah dan keringat akan keluar setelah berhenti 2 menit. Sekarang kembali ke poin di samsak. Setelah kita fasis tersebut, akhirnya baru kita bisa berlaga atau bahasanya atau bergaya di depan samsak, apakah dengan tekniknya seperti boxer. Nah teman-teman, secara pakem itu yang dapat saya sampaikan, dan bisa juga dilihat pada video-video saya sebelumnya. Banyak video yang telah juga saya berbagi pengalaman yang tujuannya hanya berbagi, dan semoga ada manfaatnya. Inilah yang saya maksud, apakah itu kita melakukan dikaliku daripada posisi kepala, dada, untuk gerakan ke atas, ke bawah, ke samping untuk melakukan pukulan. Nah, semua tersebut harus dipahami secara teori dulu, karena cukup berisiko lah melakukan gerakan pukul samsa kalau tanpa memegang teorinya.
bab samsak yang datang, apa yang saya sampaikan dan sering juga saya post di channel YouTube saya. Samsak sekembalinya daripada setelah kita pukul itu dia mengandung tenaga. Nah, semoga ada manfaatnya teman-teman. Sekiranya kali ini bermanfaat. Salam sehat, sampai berjumpa.